sekarang ini jiwa-jiwa muda gitu ya. Mengenai batasan umur yang ada dalam proses rekrutmen itu memang kita ada batasan-batasannya. Tapi Halo Grafems, balik lagi kita di acara podcast Karir Series yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Cahyo sebagai host di sini, dan kita sekarang sedang ditemani nih oleh Mbak Alfi selaku rekrutmen dari PT Geraha Karya Informasi. halo Geraha Fans, perkenalkan saya dengan Alfi selaku tim HRD dari PT Geraha Karya Informasi. Di podcast kali ini pastinya kita discuss banyak ya Mas Cahyo ya mengenai tren-tren terkini Geraha Fans yang memang lagi happening ya Mas ya di media sosial mungkin ya. Gitu. Pada kali ini kita akan bahas mengenai batas minimal dan maksimal umur dalam pekerjaannya. Kan ada tuh yang nanya, Mbak, saya umur 26 bisa nggak ngelamar pekerjaan gitu kan? Apakah sebegitu pengaruhnya ya Mbak Alfi? Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai batasan umur yang ada dalam proses rekrutmen Mas Cahyo, itu memang kita ada batasan-batasannya. Tapi bukan berarti kayak Mas Cahyo bilang tadi ya, umur 26 udah nggak bisa melamar kerja, itu nggak ya Mas Cahyo ya. Jadi artinya di atas 25 itu juga masih bisa mendaftar gitu ya. Tentunya bukan hanya umur teman-teman yang memang ada di requirement. Pasti kan ada beberapa poin ya Mas Cahyo ya di bawah-bawah umur gitu ya, seperti minimal pendidikan mungkin, atau mungkin skill yang dibutuhkan seperti apa. Terus juga pasti keterampilan apa sih yang harus ditunjukkan gitu ya oleh para kandidat gitu. Apakah si kandidat ini punya potensi? Nah itu juga harus kita gali ya sebagai tim rekrutmen. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, pastinya untuk batasan umur ini hanyalah batasan requirement saja. Kalaupun teman-teman di atas 1 tahun mungkin ya dari batasan umurnya itu nggak masalah Mas Cahyo, selagi memang sesuai dengan requirement setelah umur. Skill ya teman-teman yang harus diasah, pengembangan dirinya teman-teman semua yang memang harus ditambah lagi mungkin ya, gitu sih Mas Cahyo. Tapi bagaimana nih Mbak Alfi? Misal kita butuh yang muda-muda gitu. Jadi memang ada di beberapa posisi gitu ya, yang mungkin sebagai contoh ya sepengalaman saya juga ada di posisi admin katakanlah, yang dimana tim admin ini biasanya memang adalah para fresh graduate gitu ya. Kenapa? Karena memang skill yang dibutuhkan tidak terlalu spesifik Mas Cahyo. Hanya mungkin Microsoft Excel yang mungkin memang biasa dipakai ya untuk dari pengerjaan skripsi gitu ya. Nah hal-hal itu. Jadi memang kalau kita cari yang levelnya itu mungkin masih junior, itu nggak masalah untuk para fresh graduate. Tapi kalau misalnya kita sudah mencari kebutuhan yang memang sudah harus punya skill tambahan, sudah harus punya pengalaman lebih banyak lagi, entah itu handle tim atau mungkin sudah menjadi senior, supervisor gitu ya. Nah itu mungkin secara umum memang belum bisa kalau untuk yang para fresh graduate ini gitu. Oh jadi Mbak Alfi mengenai umur ini sebenarnya dihitung berdasarkan level pekerjaannya ya? Betul. Mengenai ini nih Mbak Alfi, kan dalam proses rekrutmen nih, misalnya ada yang ngelamar nih, itu kita mengatasi bias umur gimana? Misalnya ada yang ngelamar umur 26 tahun, yang satu mungkin ada yang 30 ke atas gitu. Itu gimana menurut Mbak Alfi dalam proses rekrutmen itu berpengaruh? Kita ambil yang lebih muda aja nih atau gimana? Oke, jadi sebenarnya mengenai bias usia gitu ya yang terjadi dalam proses rekrutmen itu kita lihat dulu dari kemampuannya, dan juga pastinya kita lihat juga dari pekerjaannya. Apakah pekerjaannya sudah sesuai gitu ya dengan requirement yang kita butuhkan, dan pastinya kita sesuaikan juga dengan job desk yang nantinya akan dihandle gitu. Jadi memang semua ini gitu ya akan berkesinambungan ya Mas Cahyo ya, bukan hanya sekedar umur. Yang penting dalam dunia pekerjaan itu adalah potensi, skill, kemampuan, dan mungkin berkomunikasi ya Mas Cahyo seperti apa. Jadi semakin kita mengasah skill-skill kita gitu ya, potensi yang ada dalam diri kita, pastinya kita punya kesempatan yang lebih juga untuk berkarir gitu teman-teman. Jadi intinya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan juga ya, cocoknya.
Mungkin ada beberapa penilaian Mas Cahyo, misal umur 25 gitu ya, umur 25 itu dianggap seperti golden age gitu, katakan ya seperti itu. Nah yang namanya golden age pasti adalah usia-usia yang matang gitu ya. Nah matang dalam arti kemampuan emosionalnya sudah baik, pengambilan keputusannya juga sudah bisa dipastikan gitu ya, dan juga mereka ini biasanya punya ide-ide Mas Cahyo, punya inovasi, punya yang namanya pertukaran pikiran gitu ya. Artinya nanti produktivitasnya pun juga akan terus berjalan Mas Cahyo gitu. Jadi memang generasi-generasi terbaru gitu ya, batasan-batasan umur yang sekarang ini jiwa-jiwa muda gitu ya katakanlah. Nah itu kita penting gitu ya. iya. Nah itu juga penting sih Mas Cahyo ada dalam satu perusahaan gitu. Nah Mbak Afi, kita agak kita pinggir sedikit nih topiknya nih, mengenai kita kan Indonesia katanya ada kebagian bonus demografi gitu ya. Itu kan banyak kita di usia sekarang nih, negara kita tuh di usia-usia produktif gitu. Ya. Nah tapi mengapa banyak orang yang pengangguran banyak katanya sekarang itu, menurut Mbak Afi gimana tuh? Jadi kalau dikatakan kenapa sih di Indonesia tuh banyak penganggurannya gitu ya, kenapa sih padahal peluang karir tuh banyak juga ya Mas Cahyo ya, kalau misal memang kita niat gitu ya untuk memperbaiki diri kita juga gitu. Pastinya teman-teman mungkin untuk pesan ya Mas Cahyo bisa dikatakan ya, pesan untuk generasi atau profesional muda di luar sana, nggak usah khawatir gitu ya, misalnya ngambil jurusan kuliahnya nggak sesuai nih sama bidang yang diminati misalnya gitu ya. Nah itu nggak usah khawatir, yang penting teman-teman itu ada keinginan untuk belajar dalam dirinya gitu ya, dan juga pastinya mengasah keterampilannya Mas Cahyo, skillnya juga harus diasah. Caranya gimana? Caranya kita bisa ikut pelatihan teman-teman gitu. Kita ikut pelatihan kan banyak ya Mas Cahyo ya sekarang ya, pelatihan online, offline gitu ya, dan juga skill-skill yang dibutuhkan pun juga sekarang sudah banyak tersedia. Artinya sudah banyak dijangkau, platformnya juga banyak, yang gratis ada, yang berbayar ada gitu ya. Nah mungkin hal-hal itu yang bisa digali oleh teman-teman, karena dari pelatihan itu Mas Cahyo kita bisa banyak poin plus juga yang kita tidak pelajari dalam dunia kuliah gitu ya, kita bisa dapet gitu ya pengalamannya di pelatihan gitu. Jadi itu juga sih Mas Cahyo yang mungkin pesannya adalah menaikkan lagi ya value dalam diri kita pastinya, karena semakin kita meningkatkan value dalam diri tentunya perusahaan juga akan semakin menilai kita juga dengan baik gitu. Nah buat kalian nih yang mau ningkatin value diri kalian dengan sertifikasi, bisa nih di Gerak Karya kami menyediakan banyak banget sertifikasi ya nggak Mbak Afi? Pokoknya stay tune aja ya Mas Cahyo ya di sosial media kita Ya, nih pastinya. di sini. Oke. Kita lanjut ya ke pembahasan usia yang tadi ya. Kadang nih ada nih di perusahaan ada berbagai usia gitu. Ada satu perusahaan berbagai usia, ada yang tua, ada yang muda. Tapi ada juga nih Mbak Alpi, misalnya yang ada perusahaan yang mengharuskan usianya sama rata, ibaratnya generasi yang sama gitu. Maksudnya, oh kita nih cari usia yang sama kayak anak muda biar mudah nyambung lah ibaratnya itu. Menurut Mbak Alpi gimana? Oke. Ya, jadi kalau dalam perusahaan kenapa rentang usia itu ada gitu ya? Artinya ada yang junior, ada yang middle, ada yang senior gitu ya. Itu memang biasanya perusahaan tersebut lebih mengedepankan untuk adanya inovasi gitu ya. Pastinya untuk generasi-generasi terbaru itu akan memberikan ide-ide terbaru mengenai tren-tren terbaru juga gitu Mas Cahyo. Tapi para seniornya juga bisa memberikan masukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya. Nah jadi mungkin rentang usia itu adalah jadi satu manfaat juga Mas Cahyo sebenarnya. Iya, jadi manfaat bahwa di dalam satu organisasi kita masih bisa berkontribusi teman-teman, meskipun kita berbicara dengan senior, dengan junior kita gitu ya. Kita bisa saling memberikan ide, memberikan masukan pastinya, dan juga kita memberikan banyak inovasi yang menjadi tolak ukur juga ya, bahwa perusahaan ini juga bisa berkembang sesuai dengan tren terkini. Yang tua belajar ke yang muda, yang muda juga belajar ke yang lebih senior gitu ya. Jadi saling berbagi informasi-informasi ataupun inovasi yang dikatakan Mbak Alfi tadi. Jadi perusahaan itu akan terus up to date ibaratnya. Even misalnya tadi Mas Cahyo mention bahwa ada beberapa perusahaan seperti beberapa agensi, industri gitu ya, beberapa industri yang memang dia mengharuskan Gen Z misalnya yang ada di dalamnya. Kenapa? Mungkin kalau
satu industri seperti itu memang ada beberapa visi misi yang memang sesuai dengan tren-tren terbaru aja. Artinya memang banyak diperlukan inovasi-inovasi terbaru gitu supaya perusahaan ini terus dilihat, terus trending gitu ya Mas Yahyo ya, kalau dalam jadi dunia perusahaan media. yang benar-benar harus ngikutin arus gitu ya, harus sekarang misalnya wah tren sekarang nih kita harus garap gini Iya, jadi betul. diharuskan yang Contohnya juga ya Mas Cahyo ya, kalau di beberapa industri yang memang seperti itu sistemnya biasanya memang platform media sosial Iya, Mas betul. Cahyo yang terus berkembang nih teman-teman gitu, yang dimana dulu kita nggak kenal TikTok ya. Nah sekarang kita jadi semua merambah ke TikTok. Apa yang ada di TikTok itu jadi trendsetter loh Mas Iya, Cahyo betul. sekarang ini gitu ya. Dan jadi kan perusahaan juga harus menyesuaikan ya Iya. tentunya apa dan gimana caranya, pasti itu Gen Z biasanya yang punya idenya gitu, dan nanti akan dimaksimalkan lagi gitu ya, dan disempurnakan lagi oleh tim-tim seniornya. Mungkin bisa seperti itu sih Mas Cahyo contohnya. junior itu mungkin yang junior bisa mengisi posisi-posisi yang divisi sosial media misalnya, itu kan up to date gitu ya Mbak. Oke lanjut nih pembahasannya Mbak Alfi, mengenai kan ada nih di perusahaan misalnya karyawan-karyawan yang sudah lama di perusahaan tersebut. Gimana sih cara perusahaan biar karyawan tersebut tetap bisa berkembang dan maksimal gitu? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai lamanya bekerja, pastinya kan orang-orang lama ya Mas Iya. Yahyo yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, caranya supaya perusahaan itu terus memberikan pengembangan gitu ya, pastinya kita biasanya ada yang namanya beberapa pelatihan untuk para karyawan-karyawan juga gitu. Hingga produktivitas kita juga akan meningkat Mas Cahyo dengan adanya pelatihan itu gitu. Jadi yang karyawan yang berusia itu diberikan pelatihan ya, mungkin materi-materinya yang materi-materi terkini ya. Betul, Jadi nggak betul. bisa dibilang nggak ketinggalan lah sana muda gitu. Betul. Iya, gitu sih. Oke Mbak Alfi, hasil dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa umur nih yang tadi nih bukan poin utama ya dalam melamar pekerjaan. Melainkan kita harus meningkatkan value kita, skill kita, ya menaikkan itu dengan sertifikasi yang tadi ya, melalui pelatihan-pelatihan tersebut. Ya, jadi benar banget ya Mas Cahyo bahwa batasan umur ini bukan satu poin utama gitu ya yang memang harus gitu pastinya. Yang penting tetap terus belajar, tingkatkan skill, dan lamar pekerjaan. Oke, dan pastinya untuk pelatihan yang diambil itu juga sesuai sama karir yang diinginkan sama Graha Fem semua gitu ya. Jadi udah linear nih gitu ya, meskipun pendidikannya belum sesuai gitu. Tapi karena teman-teman punya pengalaman pelatihan, itu juga bisa jadi poin penting untuk merubah jalur karir. Intinya Mas Cahyo di perbincangan kita kali ini gitu ya, untuk Graha Fem semua jangan takut untuk berkembang, jangan takut untuk meningkatkan value diri, dan tidak ada kata terlambat ya untuk belajar. Pastinya kan tools kerja juga terus berkembang. Jadinya kita harus mengikuti juga ya teman-teman supaya kita bisa lebih produktif dan juga perusahaan bisa lebih maju lagi untuk kedepannya. Gitu. Ya, selagi ada keinginan pasti bisa. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita pada hari ini ya Mbak Alfi mengenai batas maksimal umur dalam pekerjaan ya tadi ya. Untuk topik-topik menarik lainnya nih, kita akan lanjut di podcast kita yang selanjutnya. Dadah. Oke, bye.